kembali untuk sharing hari ini dengan materi demensia. Jadi, apa itu demensia? Tunggu ya. Jadi, demensia itu adalah sindrom yang ditandai penurunan fungsi kognitif secara signifikan, baik dalam gangguan memori maupun gangguan kognitif lainnya. Jadi, sindrom itu adalah kumpulan gejala. Jadi, nggak hanya sendiri, tapi dia kumpulan gejala ditandai dengan penurunan fungsi kognitif. Tidak hanya gangguan memori, tapi gangguan fungsi kognitif lainnya. Fungsi kognitif itu apa sih? Nah, memori itu masuk dalam ranah dari fungsi kognitif. Atensi itu maksudnya fokus, pengambilan keputusan, bahasa, persepsi motorik. Jadi itu kegiatan yang dipelajari sebelumnya seperti makan menggunakan sendok, makan menggunakan garpu, mengancing baju, mengemudi, naik sepeda, dan kognisi sosial. Jadi interaksinya dengan masyarakat, dengan orang sekitar. Ya. Nah, epidemiologinya. Jadi angka kejadiannya itu berapa banyak? Menurut data dari WHO, ada sekitar 55 juta orang menderita demensia. Nah, dan ini terjadi di atas usia 65 tahun umumnya. Kemudian setiap 20 tahun itu jumlahnya meningkat sekitar 2 kali lipat. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya peningkatan angka harapan hidup. Dengan adanya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, sehingga pasien penderita dengan penyakit-penyakit degeneratif itu bisa kita obati sehingga usianya itu jadi lebih panjang. Nah, sehingga salah satu masalahnya adalah dengan usia yang panjang itu kita berharap tidak terkena dengan demensia, karena demensia itu tidak harus mengenai pasien-pasien atau orang yang berusia di atas 65 tahun ya. Nah, prevalensi di Indonesia apakah ada data yang mencatat? Saat ini belum ada secara rinci menunjukkan data tentang demensia. Nah, 60,59% stroke itu pasien dengan stroke itu mengalami gangguan kognisi. Jadi memang sebaiknya pada pasien-pasien stroke, post-stroke, itu kita adakan penyaringan untuk melihat adanya demensia. Nah, sebelum kita mengenal demensia lebih lanjut, kita mengenal sedikit tentang otak. Jadi ini gambaran anatomi otak manusia pada umumnya. Jadi ada otak besar, ada otak kecil, dan ada batang otak. Disinilah sebenarnya akal itu bekerja ya. Jadi otak besar ini di bagian luarnya itu disitulah akal persepsi untuk memutuskan sesuatu di sini bekerja. Jadi bila ada gangguan di sini, maka akan terganggu untuk hal-hal yang bersifat kognisi. Sedangkan batang otak ini adalah fungsi vital, fungsi untuk pernafasan, fungsi untuk mengatur denyut jantung. Jadi semua makhluk hidup punya batang otak karena ini perlu untuk hidup. Sedangkan otak kecil ini selain dia membantu hubungan antara otak besar dan batang otak, salah satu fungsinya adalah untuk koordinasi, untuk keseimbangan. Ya. Nah, otak ini beratnya 1.300 sampai 1.400 gram. Jadi cukup kecil. Dan jumlah neuron itu artinya sel saraf. Jadi kalau dilihat di mikroskop lagi, di bawah mikroskop, itu sel-selnya namanya neuron itu berjumlah 100 miliar. Dan kita lahir kurang lebih sama jumlah sel neuronnya. Jumlah sinaps itu adalah
hubungan antara sel neuron, sel-sel yang satu dengan sel-sel yang lainnya. Itu jumlah sinapsnya itu 100 triliun. Dan ini sinaps ini akan terbentuk jika kita belajar. Belajar sesuatu yang baru dan akan semakin kuat jika kita mengulang, dan berlatih. Sehingga nanti akan terjadi konsolidasi memori, atau memori yang jangka pendek itu akan tersimpan menjadi memori jangka panjang. Jika sel neuron ini dibentangkan, maka panjangnya itu sekitar 500.000 kilometer, sama seperti jaraknya dari bumi ke bulan. Itu untuk satu otak. Jadi luar biasa sebenarnya kecepatan hantaran saraf ya. Karena ketika kita ingin melakukan sesuatu, hanya berpikir misalnya, mau mengangkat tangan, langsung dari otak memerintahkan untuk saraf di tangan mengangkat tangan gitu. Ya. Jadi sangat cepat kecepatan hantaran saraf. Walaupun beratnya tidak seberapa, tetapi 1/5 atau 20% konsumsi oksigen itu berasal dari otak. Sehingga bila ada penurunan hantaran oksigen, misalnya ada gangguan di paru-paru, ada gangguan di jantung, itu akan sangat cepat mempengaruhi fungsi otak. Nah, ini adalah sel-sel neuron jika otak ini dibentangkan ya. Jadi selnya seperti ini, dia ada badan selnya, lalu ada aksonnya. Di sini dia akan membentuk sinaps atau hubungan dengan sel neuron yang lain, dan semakin sering kita mengulang sesuatu, kita berlatih, ini sinapsnya akan semakin banyak, seperti jembatan yang kokoh. Jadi semakin sering kita mengulang, semakin kita sering berlatih, dia akan terkonsolidasi menjadi memori jangka panjang. Nah, apa saja sih faktor resiko demensia atau yang menyebabkan seseorang itu lebih gampang terkena demensia? Yang pertama, usianya di atas 65 tahun. Yang berikutnya itu genetik. Jadi, kalau keluarganya ada yang menderita demensia sebelumnya, kemungkinan untuk seseorang itu terkena demensia itu lebih besar. Tetapi belum tentu juga bisa terkena. Nanti akan kita pelajari bagaimana tips-tipsnya supaya tidak gampang terkena demensia. Yang ketiga, merokok. Kenapa merokok menyebabkan demensia? Karena rokok itu membuat darah lebih kental dan lebih gampang terjadi penumpukan plak atau lemak di pembuluh darah, sehingga akan mengganggu aliran darah yang menyuplai nutrisi untuk sel-sel saraf. Yang keempat, stroke. Jadi kalau stroke sendiri itu adalah gangguan aliran darah secara tiba-tiba. Jadi akan mempengaruhi nutrisi ke sel-sel saraf. Berikutnya gangguan jantung. Kita tahu bahwa jantung itu fungsinya untuk memompa aliran darah. Jadi bila tekanan darah terlalu rendah, maka aliran darah juga bisa berkurang secara drastis. Itu juga bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan demensia. Tetapi bila terlalu besar, mungkin tidak hanya demensia yang terjadi, bisa terjadi kelumpuhan atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya aterosklerosis. Aterosklerosis itu penumpukan plak atau sel-sel lemak di dalam pembuluh darah, dan prosesnya itu terjadi secara bertahun-tahun. Yang berikutnya diabetes. Jadi diabetes ini salah satu penyebab yang paling sering ya, karena pasiennya banyak. Nah, kenapa bisa terjadi? Salah satunya adalah karena pada pasien diabetes itu lebih gampang terjadi penumpukan plak atau sel-sel lemak di pembuluh darah, sehingga menyebabkan pembuluh darah itu menjadi lebih sempit dari seharusnya, sehingga mengurangi aliran darah yang mengalir di dalam pembuluh darah tersebut. Nah, subtipe demensia. Sebenarnya
ada beberapa subtipe demensia atau jenis-jenis demensia. Hanya yang paling banyak itu adalah Alzheimer. Alzheimer itu menyumbang sekitar 60% dari penyebab demensia. Jadi Alzheimer sendiri itu dia tidak hanya selain tadi kan demensia itu salah satu fungsi kognisi yang terganggu. Kalau Alzheimer itu harus ada gangguan memori ditambah satu fungsi kognisi yang lain. Kemudian gangguan vaskular. Vaskular itu pembuluh darah. Salah satunya tadi adalah stroke. Jadi stroke bisa menyebabkan gangguan aliran darah yang menyebabkan demensia. Yang berikutnya infeksi. Infeksi contohnya seperti pada pasien HIV. Jadi pada pasien-pasien HIV itu dia bisa terjadi demensia. Dan karena sampai saat ini HIV belum ada obatnya, hanya ada obat untuk menghambat pembentukan pembelahan virus. Jadi demensia itu biasanya akan terjadi pada pasien-pasien HIV, ya. Dan penyakit lainnya seperti penumpukan metabolit-metabolit lain yang di otak atau penyakit genetik lainnya, ya. Cuman kasusnya sangat jarang. Nah, kita harus mengenali gejala demensia sehingga ada keinginan untuk memeriksakan bila memang ada tanda-tanda gejala demensia. Data sendiri di Indonesia memang belum ada secara jelas karena banyak yang menganggap, oh biasa itu kalau pikun itu lupa-lupa itu biasa terjadi pada usia tua. Tapi seberapa besar sih gejalanya sehingga harus dibawa ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut, ya. Maaf ya. Jadi yang pertama itu adalah gangguan daya ingat. Maaf ya, ini agak macet-macet. Jadi ini contohnya ya. Saya ilustrasikan dari komik. Di sini ada seorang suami bertanya, "Ibu sudah bayar air?" Ibunya jawab, "Sudah, Pak." Terus dia nanya lagi, "Ibu sudah bayar air?" "Sudah, Pak. Kok Bapak tanya terus?" Jadi dia lupa dengan kejadian yang baru saja terjadi. Lalu dia menanyakan atau menceritakan hal yang sama secara berulang-ulang dengan frekuensi yang terlalu sering. Nah, pada tahap lanjut itu dapat melupakan tentang masa lalu seperti berapa jumlah anak atau kapan menikah, kapan ulang tahun. Nah, itu bila berat bisa sampai kalau itu sudah memang harus memeriksakan ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Berikutnya adalah sulit fokus. Jadi misalnya pasien ingin pergi ke ini ya, ke dapur. Loh, kok malah pergi ke kamar mandi gitu? Sulit fokus. Nah, jadi pasien sering melakukan hal yang sama dan sederhana itu menjadi lebih sulit dan butuh waktu yang lama. Misalnya kadang ada HP berdering tapi yang diangkat misalnya bukan HP-nya, remote-nya gitu. Tapi nggak merasa bersalah dan aneh dengan hal itu gitu. Nah, itu harus segera diperiksakan. Berikutnya, sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya pada pekerja kantor, bendahara kok nggak selesai-selesai kerjaannya, sekretaris kok nggak selesai-selesai kerjaannya. Dan sulit untuk merencanakan, misalnya ada target yang harus dicapai, kok nggak tercapai, terus tidak ada usaha untuk menyelesaikannya, tidak bikin timetable atau bagaimana. Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari, sulit mengatur keuangan. Jadi kayak misalnya penjahit kok
menjahitnya nggak selesai-selesai, padahal biasa melakukan tugas itu, tapi kok ini semakin lama kemampuannya itu semakin hilang. Jadi penurunan kemampuan kognitifnya itu progresif. Berikutnya disorientasi waktu dan tempat. Ini juga lumayan berat, jadi mungkin ada yang pernah lihat berita di televisi, mobil Mercy, beritanya sekitar tahun lalu, sekitar bulan 11. Nah, ini mobil Mercy masuk lawan arah di tol Jakarta. Sopir diduga alami demensia. Kan kita tahu bahwa tol itu nggak terlalu rame ya. Ini jelas-jelas dia lawan arah sehingga menabrak dua mobil. Dia disorientasi. Jadi dia nggak bisa memahami arah dari mobil yang seharusnya jalan tersebut ya. Nah, jadi dia bingung akan waktu, tidak tahu jalan pulang. Ini memang sudah berat. Biasanya kalau pasien pergi, dia tidak tahu jalan pulang. Dan ini sudah cukup berat ya, karena bisa membahayakan pasien sendiri dan membahayakan orang lain. Kemudian, nah, sulit memahami visuospasial. Visuospasial itu yang berhubungan dengan penglihatan dan benda ruang ya, dengan ruang. Jadi contohnya seperti ini. Mungkin saya ilustrasikan dengan gambar ya. Misalnya di gambar ini ada ibu, ayo Pak pulang gitu, dia bawa bapaknya. Ini cara keluarnya gimana? Padahal untuk kita ini mudah sekali ya, tinggal dipindahkan saya, tapi bapaknya tidak bisa menyelesaikan bagaimana caranya supaya dia bisa lewat gitu. Ya, jadi kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Jadi sebelumnya bisa, tapi kok lama-lama nggak bisa. Sulit mengukur jarak. Jadi misalnya menuangkan minuman ke gelas. Karena nggak bisa mengukur, gangguan visuospasial tumpah terus. Nggak sampai-sampai di gelasnya ya. Terus sulit membedakan warna. Ya, kalau itu harus segera diperiksa. Berikutnya adalah gangguan berkomunikasi. Misalnya begini, contohnya ini saya ilustrasikan seorang bapak minta diambilkan sesuatu, tapi tidak tahu menyebutnya apa gitu. Bu, bisa ambilkan saya itu yang dibaca. Maksudnya minta diambilkan koran. Nah, dia bingung menyebutkan bendanya itu ya. Jadi dia sulit mencari kata yang tepat dan melanjutkan percakapan. Dan ini terjadi progresif, maksudnya secara terus-menerus. Berikutnya, menaruh barang tidak pada tempatnya. Ya, suka lupa taruh barang. Nah, karena suka lupa menaruh barang, kadang itu curiga. Ada yang mencuri barang tersebut. Tapi kalau kita lupa menaruh barang, terus apakah kita demensia? Nah, belum tentu. Kalau kita bisa mengatasi sifat lupa itu, karena kan salah satu yang bisa menyebabkan lupa itu kan nggak fokus ya. Kita bisa mengatasi sendiri, tapi kalau pada orang demensia dia tidak bisa mengatasi keluhan lupanya itu. Jadi kalau kita lupa kadang kita buat catatan. Orang demensia tidak berinisiatif untuk melakukan itu. Salah membuat keputusan. Misalnya dia belanja, harganya hanya 20.000, tapi dia kasih keluar uang 200.000. Ya. Jadi mengambil keputusan itu sulit. Bingung menentukan suatu hal, kadang berpakaian itu terbalik atau tidak serasi. Dan ini terjadi terus-menerus. Ya. Berikutnya, menarik diri dari pergaulan. Mungkin menarik pergaulan ini bisa ada alasan atau tanpa ada alasan. Jadi salah satu alasannya bisa karena mungkin malu, kadang-kadang tidak bisa menyebutkan sesuatu dengan benar, ya, atau tidak mengenali orang di sekitar. Bisa malu karena itu, tapi bisa juga tanpa alasan yang jelas, menghindari orang banyak. Berikutnya perubahan perilaku dan kepribadian, ya. Jadi pasien dengan demensia itu lebih sensitif dan lebih mudah tersinggung, ya.
Jadi bisa meledak-ledak hanya karena masalah sepele, dan ini terjadinya progresif. Maksudnya tambah lama semakin memberat ya. Nah, penyebab demensia itu apa? Tadi kan kita sudah lihat jenis-jenis demensia ya. Ini penyebab demensianya itu tadi pembuluh darah ya. Jadi patologi vaskular tadi salah satunya itu adalah karena gangguan aliran darah yang menutrisi sel saraf tersebut. Contohnya stroke. Berikutnya, maaf ya, slide-nya macet-macet. Yang infeksi. Nah, tadi salah satunya itu infeksi otak. Ya, bisa ada nanah di otaknya atau bisa karena HIV ya. Nah, paling banyak itu banyak juga yang tidak diketahui kenapa bisa terjadi demensia. Karena sebenarnya untuk mengetahui contohnya itu pada Alzheimer sendiri ini didapatkan deposit beta amyloid dan neurofibrillary tangle. Jadi ini depositnya ini bisa ditahu sebenarnya dari biopsi otak. Jadi jaringan otaknya diambil dan dilihat di bawah mikroskop. Itu sebenarnya diagnosis pastinya. Tapi kan sulit untuk melakukan semua itu di pasien. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini sel-sel saraf. Sel saraf itu dia berhubungan dengan yang lain melalui sinaps. Nah, pada pasien-pasien Alzheimer itu terjadi penumpukan protein-protein namanya beta amyloid sehingga mengganggu hantaran saraf. Semakin lama semakin banyak sehingga saraf ini tidak bisa menghantarkan pesan ke sel saraf sebelahnya. Kemudian ada protein tau. Dia masuk di dalam sel. Ini juga mengganggu dan membuat sel-sel saraf itu mati. Itu menyebabkan demensia. Yang berikutnya ini ilustrasi pada pasien-pasien hipertensi ya. Jadi pada pasien hipertensi lama, mungkin kalau dari CT scan kepala tidak akan terlihat adanya perdarahan. Tetapi dari mikroskopisnya, hipertensi yang lama itu menyebabkan pembuluh darah itu sebenarnya rusak, pecah, tapi kecil-kecil, sehingga gejalanya itu dia secara tidak tiba-tiba ya, secara progresif, pelan-pelan, lupa. Tapi memang ada faktor resikonya seperti hipertensi ya. Nah, terus yang terjadi pada pasien diabetes atau yang dengan aterosklerosis. Jadi ini plak atau sel-sel deposit sel lemak ya di dalam pembuluh darah. Nah, ini menumpuk sehingga membuat aliran darah itu terganggu, sehingga aliran darah yang harusnya menyuplai ke sel-sel saraf, ini ya contohnya ya, nah itu berkurang, sehingga menyebabkan sel sarafnya lama-kelamaan akan, awalnya akan gangguan fungsi, lalu kemudian akan mati. Nah, kemudian setelah kita mengenal gejala demensia, penyebab demensia, terapi demensia. Jadi sebenarnya untuk terapi demensia itu targetnya hanya mengontrol gejala demensia. Untuk menyembuhkan gejala demensia itu sendiri, saat ini sebenarnya tergantung dari penyebabnya ya, tapi untuk Alzheimer sendiri itu belum ada obatnya. Jadi hanya untuk menghambat progresivitasnya. Nah, tadi terapinya tergantung penyebab demensia. Jadi untuk bila ada penyebab gangguan pembuluh darah, nah itu kita bisa bantu dengan biasanya dikasih pada pasien-pasien stroke dengan penyumbatan itu kita bantu dengan pengencer darah. Beberapa pasien membutuhkan perawatan di rumah sakit karena memang pada tahap akhirnya pasien-pasien demensia itu akan bergantung, sangat bergantung pada orang lain, terutama pasien-pasien Alzheimer. Dia akan seperti bayi. Bahkan untuk ke kamar mandi,
itu harus dibantu, dan kemana-mana biasanya menggunakan kursi roda pada tahap lanjut. Nah, ternyata latihan mental itu dapat mencegah demensia. Jadi latihan mental itu seperti kalau kita menjaga supaya tetap tenang dan terhindar dari rasa cemas ya. Jadi pada pasien-pasien usia tua itu banyak sekali yang menderita depresi, cemas, apalagi pada pasien-pasien pensiun yang sudah tidak bekerja ya, mungkin di rumah juga tidak melakukan aktivitas sehingga tidak ada yang menstimulasi otaknya ya, sehingga dia gampang terkena demensia dan penyakit-penyakit psikologis lain seperti depresi, cemas, ya. Nah, jadi sebenarnya mencegah demensia itu salah satunya menerapkan pola hidup sehat. Jadi menjaga kesehatan jantung. Di gambar yang sebelumnya itu, ini ya, yang ini. Nah, kalau untuk pasien jantung, aliran darah bila ada gangguan jantung seperti gangguan irama atau gangguan yang lain, itu aliran darah itu akan berkurang, sedikit-sedikit berkurang, sehingga dia juga bisa menyebabkan demensia. Jadi yang pertama memang harus menjaga kesehatan jantung. Yang kedua bergerak dan berolahraga produktif. Kenapa? Karena setiap kita bergerak itu menstimulasi sel-sel otak untuk bergerak. Kemudian mengkonsumsi sayur atau buah gizi seimbang. Saya sarankan untuk memakan sayur yang bervariasi agar tidak kekurangan mineral tertentu atau vitamin tertentu. Menstimulasi otak, fisik, mental, dan spiritual. Karena untuk fisik, mental, dan spiritual ini harus dijaga. Karena neuron itu bila punya fungsi masing-masing ya, ada yang untuk pergerakan, ada untuk memori, ada untuk memahami bahasa. Bila tidak digunakan, hubungan-hubungannya itu akan semakin lama semakin berkurang, sehingga biasanya pada CT scan kepala, massa otaknya itu akan berkurang sehingga terlihat atrofi atau mengkerut. Ya. Berikutnya adalah bersosialisasi dan beraktivitas positif. Jadi nggak boleh di rumah terus, harus tetap bersosialisasi dan beraktivitas. Karena untuk pasien-pasien usia tua, lansia, dengan bersosialisasi dan beraktivitas, itu sebenarnya membantu dia menganalisis, misalnya saling bertukar cerita, mungkin tentang politik, tentang kesehatan, itu dia menstimulasi otak. Kalau saya pribadi sendiri, pasien-pasien yang dia ada demensia, saya sarankan sebenarnya membaca buku. Kalau tidak bisa mengaji ya, baca Quran dengan terjemahan. Karena menurut saya Quran itu bahasanya seperti puisi, sehingga untuk memahami itu tidak bisa dibaca hanya sekali, biasanya dibaca berkali-kali. Dan saya sendiri pribadi biasanya minta untuk orang tua saya minta tolong dibacakan biasa buku, contohnya seperti ini buku Sains Quran, dibacakan ke cucunya dengan cara bertukar cerita atau mengajar cucu, itu membantu juga menstimulasi otaknya. Ya, jadi kuatnya menjadi tua itu pasti.
menjalani masa tua berkualitas adalah pilihan. Jadi masa muda kita yang saat ini kita pergunakan sebaiknya supaya nanti menjalani masa tua itu bisa berkualitas. Ya, mungkin masih bisa jalan tanpa tongkat, masih bisa berinteraksi sosial dengan baik ya. Mungkin itu. Terima kasih, Dok. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya mau putar video. Ya, silakan dilanjut. Kognitif lansia. Penuaan menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah permasalahan kesehatan. Semakin bertambahnya usia, umumnya keluhan kesehatan yang dialami juga semakin bertambah. Pada lansia, seiring dengan berjalannya waktu, akan terjadi penurunan berbagai fungsi organ tubuh termasuk otak. Dengan menurunnya fungsi otak, umumnya lansia akan mengalami penurunan fungsi kecerdasan dan kemampuan. Penurunan fungsi otak yang dikhawatirkan dunia adalah demensia. Gangguan kognitif dan demensia meningkat secara global dan diperkirakan akan meningkat dengan cepat pada negara berkembang. Diperkirakan terdapat 35.600.000 orang saat ini hidup dengan demensia di seluruh dunia, dan jumlah tersebut akan meningkat hampir 2 kali lipat setiap 20 tahun, yaitu mencapai 115,4 juta pada tahun 2050. Masalah demensia memberikan dampak dalam berbagai bidang, termasuk sosial ekonomi. Salah satu upaya untuk memperlambat penurunan fungsi kognitif adalah melakukan stimulasi kognitif. Stimulasi kognitif adalah kegiatan yang dilakukan dalam kelompok dengan tujuan untuk merangsang otak. Kegiatan ini terdiri dari aktivitas fisik, stimulasi kognitif atau mental, dan interaksi sosial. Prinsip penting dalam melakukan kegiatan stimulasi kognitif pada kelompok lansia adalah memahami bahwa tiap lansia memiliki keunikan dan pengalaman yang membentuk kepribadian dan sikap, sehingga harus terfokus pada kemampuan dari masing-masing, bukan pada kelemahan mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan stimulasi kognitif pada lansia. Setiap kegiatan yang berjalan harus melibatkan semua peserta lansia. Selalu tawarkan pilihan kegiatan atau topik aktivitas. Hendaknya memberikan pujian kepada lansia yang melakukan kegiatan dengan baik. Kegiatan utama stimulasi kognitif pada lansia yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat dilakukan dengan senam atau olahraga bersama. Salah satu senam yang dapat dilakukan adalah senam vitalisasi otak. Hasil penelitian menunjukkan dengan melakukan senam vitalitas otak seminggu 3 kali selama 2 tahun, menghasilkan adanya perbaikan terhadap fungsi kognitif dan keseimbangan. Stimulasi kognitif mengandung unsur-unsur stimulasi mental untuk membuat pikiran lansia menjadi aktif, menggiatkan ide, pikiran, dan mengaitkan dengan situasi saat ini. Orientasi terhadap tempat, waktu, dan ruang. Menggunakan kenangan untuk menghubungkan masa lalu dan sekarang. Memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat pada suatu topik, merencanakan dan melakukan kerja bertahap seperti membuat kue. Interaksi sosial. Aktivitas fisik, mental, atau kognitif dan sosial yang dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan mencegah demensia atau kepikunan. Menjadi tua itu pasti. Menjalani masa tua yang berkualitas adalah pilihan. Menuju lansia sehat, mandiri, dan produktif. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Stimulasi kognitif. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Sinta atas pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, udah banyak ya informasi yang kita dapatkan dari Dr. Sinta untuk menambah atau menyempurnakan apa yang sudah kita dapat. Kita coba untuk membuka beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di
kolom chat ya, Dokter Sinta. Dari Bu Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Rifka. Izin bertanya, dokter, selama ini apakah ada usia muda belum kategori lansia mengalami demensia? Kemudian apakah ada makanan atau kebiasaan yang menyebabkan terjadinya demensia? Jadi ini yang ditanyakan demensia di usia muda, Dokter Sinta, apakah ada dan apakah ada pengaruh terkait dengan makanan mungkin atau kebiasaan tertentu yang menyebabkan demensia? Silakan, Dokter Sinta. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau usia muda ada salah satu penyebab demensia terbanyak itu adalah penyakit Alzheimer. Nah, Alzheimer yang terjadi pada usia yang lebih cepat, jadi di bawah 60 tahun itu memang biasanya terjadi karena ada faktor genetik yang pertama. Walaupun kasusnya lebih jarang. Jadi Alzheimer itu ada dua macam, ada yang sporadis, jadi yang terjadi secara tiba-tiba. Terus yang kedua itu ada yang dengan ada faktor genetik. Nah, tapi yang paling banyak justru yang terjadi tanpa faktor genetik, sekitar 90%. Nah, hanya yang dengan ada faktor genetik biasa usianya lebih muda, di bawah 60 tahun. Nah, bisa juga terjadi pada pasien yang 40 tahun, 30 tahun dengan adanya penyakit-penyakit infeksi contohnya ya. Misalnya dia terkena HIV atau bisa juga kena stroke di usia muda, nah itu juga bisa dapat mengalami demensia. Lalu makanan-makanan yang harus dihindari, tadi kan sudah ada ya faktor-faktor resiko yang menyebabkan terjadinya demensia. Jadi dikatakan bahwa kita sebaiknya disarankan makan makanan yang halal dan baik. Jadi baik itu ya baik untuk keadaannya kita. Jadi kalau misalnya kita ada tekanan darah tinggi, kita bisa menghindari makanan-makanan yang terlalu asin atau makanan-makanan kemasan yang ada pengawetnya ya, karena kan pengawetnya itu banyak menggunakan natrium. Nah, itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Terus yang baik lagi, misalnya pada pasien-pasien diabetes, menghindari konsumsi yang terlalu banyak karbohidratnya ya. Jadi kan normalnya karbohidrat itu sekitar 40-50%. Kadang kalau kita sudah makan makanan besar, kita makan lagi makanan snack atau cemilan, tapi terbuat dari karbohidrat juga. Jadi kayak misalnya kue atau roti ya. Nah itu sehingga menyebabkan kadar karbohidrat sebenarnya dalam tubuh itu berlebihan. Mungkin itu. Nanti bila ada yang mau ditanyakan lagi bisa ditambahkan. Terima kasih, Dok. Ya, seperti itu ya Bu Rifka, artinya demensia bisa terjadi pada usia muda kalau kita tidak menjaga faktor risikonya ya, termasuk tadi gangguan pembuluh darah. Kalau usia muda, stroke, tensi naik, hati-hati ya, nanti akan mengganggu kualitas pembuluh darahnya dan bisa menyebabkan gangguan kognitif atau demensia. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung sebelum saya bacakan di kolom chat yang sudah lumayan banyak juga ya. Kalau Dr. Suwardi. Oh ya, silakan, Mbak. Dr. Sinta dari Kokom, Dok, mau tanya, Dok. Oh iya. Dari penjelasan dokter tadi, orang tua saya, ibu saya, dari gejalanya dari penjelasan dokter tadi itu mengalami demensia. Ibu saya itu umurnya udah 84 tahun. Beliau tidak mempunyai penyakit degeneratif ataupun hipertensi. Dulu waktu masih muda itu ibu saya itu kayak tulang punggung untuk keluarga. Yang beliau yang mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya. Sekarang ini beliau itu punya demensia itu yang jangka pendek, Dok ya. Kalau yang jangka panjang memorinya dari beliau masih muda sampai cucu-cucunya buyutnya lahir itu masih bisa. Tapi kalau memori jangka pendek untuk kegiatan yang barusan mau dilakukan itu sudah betul-betul enggak ingat gitu loh.
untuk sementara ini ibu saya karena masih matanya masih jernih, setiap hari membaca Al-Quran tapi tidak terjemahan. Dan karena beliau cuma tinggal berdua dengan Bapak, jadi tidak ada kesempatan untuk bercerita ataupun ngobrol banyak dengan orang lain. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara untuk mengontrol demensianya biar tidak tambah parah gitu, Bu. Karena ibu ini sudah mulai ngomong, sudah mulai banyak yang lupa, pakai baju juga sudah mulai nggak sesuai gitu, menurut beliau itu udah benar, tapi sebenarnya banyak nggak pasnya gitu, Dok. Dan kebetulan ini beliau ini cuma tinggal berdua, jadi untuk sosialisasi dan lain-lainnya memang minim gitu. Apa aja yang bisa dilakukan untuk mencegah demensianya biar tidak tambah parah? Terima kasih, Dokter Sinta. Terima kasih. Jadi untuk demensianya sendiri, jadi masuk di ini ya, bagian memori jangka pendek. Kalau memori jangka pendek sebenarnya kita bisa latih, seperti menghafal ya. Kalau di tes kami itu biasanya menyebutkan benda atau nama-nama benda itu bisa dilatih, dan biasanya dalam bentuk games. Jadi bisa di-download di Android, di HP Android ya. Jadi atau kayak mencocokkan benda. Jadi biasa ada permainan apa ya namanya itu ya, yang kalau diacak gitu ya, cari pasangannya yang sama. Nanti kalau sudah ketemu dia berkurang gitu. Nah itu bisa. Itu ada permainannya di Android, boleh. Terus yang kedua, kalau tidak ada teman bicara, memang kalau kita berinteraksi itu sebenarnya salah satu stimulasi kognisi juga ya. Kalau memang tidak ada teman bicara, bisa ditelepon, video call, menanyakan bagaimana keadaannya, atau pakai ini apa WhatsApp yang grup itu, ya. Misalnya janjian nelpon setiap jam 4, menanyakan kabar atau menanyakan aktivitasnya hari ini. Biasanya kalau mau tanya tentang memori jangka pendek itu tanya, tadi pagi makan apa? Tadi pagi bikin apa? Nah, itu bisa membantu melatih memori jangka pendeknya. Dan salah satu terapi demensia itu adalah orientasi realitas. Jadi tetap diajarkan bagaimana yang benar. Jadi kalau misalnya pakai bajunya terbalik, tetap diajarkan, ibu ini terbalik gitu. Jadi walaupun ibunya merasa nggak ada yang salah, tetap diajarkan. Jadi itu salah satunya, orientasi realitas. Jadi tetap diajarkan sebagaimana yang benar. Begitu mungkin Mbak Kokom. Makasih, Dok. Sama-sama. Ya, terima kasih ya pertanyaannya Mbak Kokom, dan jawaban dari Dr. Sinta demikian, mungkin bisa dimengerti untuk yang lainnya terkait dengan kasus pada ibunya Mbak Kokom ya. Saya lanjut di chat ya, Dr. Sinta. Baik, Dok. Ada pertanyaan Pak Mursid, apakah merokok dapat menyebabkan darah mengental? Oh, iya. Jadi salah satu tes kekentalan darah itu homocysteine. Dia meningkat pada pasien-pasien perokok, sehingga menyebabkan pasien karena darahnya kental, jadi alirannya itu jadi lebih lambat dari seharusnya, sehingga gampang terkena stroke yang pertama. Terus yang kedua, bila ada penyumbatan pembuluh darah karena penumpukan sel-sel lemak ya, aterosklerosis, dia akan lebih gampang tersumbat lagi, karena alirannya sudah lebih lambat, darahnya terlalu kental. Itu salah satunya. Yeah. Makanya rokok itu salah satu sebenarnya faktor independen, faktor resiko independen, walaupun maksudnya tidak ada penyebab, tidak ada faktor resiko yang lain seperti hipertensi, diabetes. Rokok itu salah satu faktor resiko independen pada pasien-pasien stroke. Dan biasanya terjadi pada usia muda. Bisa terjadi pada usia muda. Tergantung ya, biasanya saat ini belum ada sih penelitiannya rokok apa sih yang menyebabkan lebih gampang terjadi stroke atau seberapa banyak dia menghisap rokoknya gitu. Karena kan bahan kimianya
saat ini sudah bermacam-macam ya, apalagi sekarang ada rokok elektrik ya. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi daripada rokok yang biasa ya. Ya, mungkin itu jawabannya, Ibu. Ya, seperti itu ya, Pak Mursid. Jadi mungkin dalam bentuk apapun jenis rokok semuanya merugikan. Lebih baik tidak usah merokok ya. Kita lanjutkan di Bu. Terima kasih Pak Dokter. Oh iya, sama-sama Pak Mursid. Mohon izin pertamanya dok, apakah orang yang sulit tidur atau insomnia dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya terjadi saat usia muda? Ini yang usia muda sudah ya tadi dijelaskan. Ini terkait dengan insomnia, Dokter Sinta, apakah itu menjadi resiko untuk meningkatnya terjadinya demensia? Kalau ini ya, salah satu penyebab demensi yang terbanyak itu kan Alzheimer. Alzheimer itu karena penumpukan ada namanya protein beta amiloid. Sebenarnya saat ini belum ada secara pasti yang menyebabkan hal-hal yang menyebabkan protein tersebut menumpuk. Tetapi ada jurnal yang mengatakan bahwa gangguan tidur itu bisa menyebabkan pembersihan beta amiloid di otak itu terganggu sehingga menumpuk. Jadi dikatakan bahwa tidur kurang dari 6 jam atau lebih dari 9 jam itu bisa mengganggu pembersihan dari beta amiloid yang menyebabkan penyakit Alzheimer tersebut. Jadi gangguan tidur itu bisa menyebabkan demensia. Mungkin itu jawaban saya, Dok. Ya, terima kasih, Dok Sinta. Demikian ya terkait dengan insomnia. Jadi kalau kurang juga nggak baik ya, kurang tidur juga nggak baik, kelebihan tidur juga nggak baik, apalagi nanti mau Ramadan, jangan dipakai kemudian tidurnya orang puasa itu ibadah, jadi tidur terus ya, mempercepat nanti terjadi penyakit malahnya. Jadi justru bagaimana menghadirkan tidur yang berkualitas ya. Dari Bu Sri Wahyuni mungkin sama ya terkait dengan insomnia. Apakah merupakan gejala demensia? Ini insomnia bukan gejala demensia ya kan, Dokter? Bukan dok. Ya, bukan ya. Mungkin langsung aja dari Bu Sri Nuryati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya tentang saraf kejepit, Dokter Sinta. Ya, silakan dok. Saraf kejepit. Istilahnya orang umum saraf kejepit itu apa gitu ya? Oh, jadi sebenarnya kalau saraf kejepit ya ada yang menyebabkan penekanan pada sarafnya. Penekanannya bisa apa? Bisa banyak macam ya. Contohnya bisa karena bengkak. Jadi saraf itu dia kan biasa dikelilingi sama otot ya. Jadi kalau kita menggunakan otot yang berlebihan, jadi ada otot, ada sendi, ada tulang. Contohnya aja yang paling banyak itu salah satunya ini ya, kram-kram di jari, di 3 jari biasanya. Itu penyempitan di saraf di sini ya. Penyempitan saraf di pergelangan tangan. Karena penggunaan terus-menerus jari-jari dan tangan ya, biasa kegiatan seperti mengulek, memeras, mengetik ya. Jadi itu saraf otot dan sendinya itu dia bergesek-gesek menyebabkan adanya edema. Maksudnya bengkak karena gesekan itu menyebabkan adanya sel-sel radang. Sel-sel radang itu menyebabkan ada bengkak. Sehingga bengkak atau ada cairan ya di sekitar saraf itu sehingga sarafnya terjepit. Mungkin itu ya maksud pertanyaannya. Jadi jepitannya banyak macam, bisa karena penggunaan yang berlebihan, salah satunya tadi karena ada faktor radang, bisa karena ada tumor, menekan, atau bisa juga karena ototnya kaku.
Jadi penggunaan otot secara berlebihan, misalnya kalau duduk itu dia mempertahankan posisi yang sama terus-menerus sehingga ototnya kaku, saraf yang lewat di situ bisa terjepit. Ya, itu mungkin dari saya, Dok. Ya, terima kasih, Terima kasih, Dok. Dr. Sinta. Demikian ya, istilah saraf kejepit, yaitu ada banyak penyebabnya yang sudah dijelaskan tadi ya. Ini selanjutnya dari Bu Iya, apakah beda dari Alzheimer dan demensia? Jadi sudah ya mungkin ya. Atau mau ditambahin, Dr. Sinta? Kalau demensia itu gejala umumnya, ya jadi dia fungsi kognisinya tuh terganggu, cukup satu itu sudah disebut demensia. Tapi kalau Alzheimer harus ada gangguan memori dengan salah satu gangguan kognisi yang lain. Mungkin seperti itu, Dok. Jadi demensia itu lebih luas cakupannya. Alzheimer salah satu jenis demensia, seperti itu, Dok. Dari Bu Siti Fatimah, ini yang tadi sempat ngobrol ya, mungkin beliau mau nanya, ini lengan kiri bagian atas saya terasa sakit jika digerakkan ke atas atau ke belakang. Kata dokter saraf ada cairan pada tendonnya. Sudah disuntik 2 kali, diterapi getar dan sinar 10 kali dan 6 kali. Oh, banyak sudah ini. Tapi belum ada perubahan. Kemudian di laser 3 kali, dari rencananya 20 kali kata dokter terapinya. Sampai sekarang memang sakitnya berkurang tapi merasa masih terasa sakit jika digerakkan ke atas ataupun ke bawah. Apakah di puntang ada terapi lasernya? Ini terkait dengan fisioterapi mungkin ya, Dok? Iya, kalau untuk alat-alat untuk fisioterapinya mungkin nanti ke dokter rehab medis. Ya. Hanya untuk nyerinya itu, jadi salah satu penyebab nyeri itu kan salah satunya itu penggunaan yang berlebihan. Nah, pada saat kita sudah menjalani pengobatan, tetap yang penyebab nyerinya itu misalnya melakukan kegiatan yang berulang-ulang atau mengangkat berat, itu justru harus dihindari dulu, Dok, supaya tidak menambah nyerinya sehingga pengobatannya bisa berjalan lebih optimal. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi untuk pengobatannya nanti bisa ke dokter rehab medik ya, Bu Siti Fatimah. Nggih, terima kasih Dokter Ati dan Dokter Sinta. Matur nuwun penjelasanipun. Selanjutnya dari Bu Sarah Khairunisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dokter Sinta mohon izin bertanya apakah ada tes khusus untuk mendeteksi dini dari dimensinya? Oh, iya. Terima kasih, Bu. Jadi untuk tes khusus itu banyak sih sebenarnya ya tes-tes yang bisa kita lakukan. Hanya yang paling gampang dibikin itu ada Ascertain Dementia namanya. Ascertain Dementia 8. Itu terdiri dari 8 pertanyaan. Terus yang ditanyakan tadi itu yang tadi saya sudah jelaskan. Yang ada gangguan fokus, gangguan orientasi, itu semua ditanyakan pada kolom pada ini ya, pada tesnya. Dan bila ada lebih dari 2 poinnya, nah itu biasanya akan dirujuk ke tingkat fasilitas kesehatan yang lebih lanjut untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, bila nanti dalam pemeriksaan lanjutan ternyata dinyatakan normal, nanti akan dievaluasi lagi setiap 6 bulan. Seperti itu, Dok. Jadi ada tesnya ya, Ada, Dok. pertanyaan yang harus dijawab ya, yang isinya sebagian besar tadi udah dijelaskan. Iya, Dok. Ya di depan tadi. Itu ada aplikasinya nggak, Dokter Sinta? Misalkan di Android mau download gitu? Sebenarnya ada, Dok. Tapi kemarin saya coba itu lagi bermasalah. Terus saya hubungi vendornya yang bikin, sementara mau diperbaiki, Dok. Oh, gitu. Nanti kalau sudah bagus, nanti saya share, Dok. Oh iya, terima kasih. Jadi seperti itu ya, nanti kita bisa melihat, mendeteksi, ya, deteksi dini apakah ada gejala-gejala demensia ya, biar nanti usia tua berkualitas seperti tadi kalimat terakhir ya dari slide Dokter Sinta. Ini dari Bu Rita, pertanyaannya yang nomor 1, dari gejala yang terus-menerus tadi, apakah ada jangka waktu minimalnya bisa dikatakan demensia?
Maksudnya, Ada batasan waktunya, Dok. oh, Jadi, biasa batasan waktunya itu 6 bulan. Dan memang kita evaluasi biasanya setiap 6 bulan, Dok, hmm, tes khususnya. hmm, hmm, hmm. Biasanya setelah diterapi, sehabis itu nanti dites lagi, dievaluasi apakah gejalanya berkurang atau tambah memberat. Sehingga nanti tadi kan domain-domain fungsi kognisinya itu ada beberapa. Nanti domain fungsi kognisi yang terganggu itu yang akan kita optimalkan terapinya, Dok, untuk mengurangi gangguan kognisinya. Ya. Pertanyaan kedua, KIE apa yang bisa kita berikan kepada keluarga lansia yang memang sudah demensia untuk menstimulasi ingatannya biar kembali mengingat, selain mungkin membaca buku atau membaca Al-Quran tadi. Oh ya, terima kasih. Salah satunya itu berinteraksi sosial ya, tetap berhubungan dengan keluarganya, dengan teman-temannya, apalagi kan sekarang dimudahkan sekali dengan ini ya, video call. Terus yang berikutnya mungkin mencoba hobi yang baru. Karena bila mencoba sesuatu yang baru itu di situ ada proses pembelajaran learning proses yang baru. Jadi dan disarankan hobi-hobi yang bisa dilakukan secara bertahap, seperti memelihara bunga atau memelihara ikan. Bisa seperti itu, Dok. Karena memang demensia ini banyak sekali dikaitkan dengan depresi, Dok. Tetapi memang kalau depresi, fungsi kognisinya dia sebenarnya tidak terganggu. Hanya memang keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain itu kurang, dan biasanya kurang nafsu makan, susah tidur, seperti itu, Dok. Walaupun demensia bisa, pasien-pasien demensia bisa menjadi depresi. Itu juga bisa, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Oke, selanjutnya dari Bu Nur Khairiyah, Dok, bila sudah ada salah satu ciri dari gambaran tadi, apa sudah dikatakan demensia? Contoh sudah gangguan fokus dan sering lupa, dan mengulang-ulang cerita yang sama. Ya, terima kasih, Bu. Jadi kalau sudah ada seperti itu, sebaiknya datang Ibu untuk di-screening, karena pemeriksaan yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, untuk mendeteksi gejala demensia, itu kan secara umum, tetapi untuk secara khususnya, untuk melihat gangguan seperti visospasial atau memori yang sewaktu, itu ada tes-tesnya khusus dan ada penilaiannya. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala tersebut, disarankan untuk datang ke polisaraf, nanti bisa di-screening. Oke. Jadi seperti itu ya, Bu Nur Khairiyah. Kalau sudah ada tanda, mendingan segera dikonsultasikan untuk melakukan screening apakah ada tanda-tanda ke arah demensia. Pertanyaan terakhir ini dari Emon. Wah, ini Karu Edilus ini bertanya ini. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya, pasien post-stroke dominan pengingat memori masa lalunya. Keluarga dekat yang membersamainya selama ini tidak dikenalnya. Apakah ini pengaruh stroke atau demensia ya, Dok? Mohon pencerahan. Terima kasih, Kak Emon. Jadi, pengaruh kalau habis kena stroke, terus mengalami demensia, yaitu karena memang penyakit, karena stroke-nya ya. Jadi, karena ada gangguan aliran darah, sehingga menyebabkan sel-sel neuronnya itu tidak mendapat asupan nutrisi, sehingga menyebabkan demensia. Nah, adapun tapi bedanya dengan penyakit-penyakit Alzheimer, kalau Alzheimer itu memang dia tidak ada gangguan metabolik sebelumnya, Dok. Maksudnya tidak ada hipertensi atau DM. Nah, kalau pada vaskular itu justru ada hal-hal tersebut. Nah, dan biasanya setelah regenerasi stroke-nya, biasa demensianya itu membaik dengan sendirinya. Walaupun ada beberapa pasien yang dia tidak kembali sempurna.
Karena itu memang tergantung dari derajat struknya dan luas struknya. Mungkin seperti itu, Kak Emon. Ini pengalamannya. Aduh. Ya, baik. Terima kasih. Kayaknya di kolom chat sudah nggak ada ya, Dr. Sinta. Kalau ini terakhir, kalau mau ada yang bertanya secara langsung, silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, segera kita akhiri. Udah jam 9:38. Alhamdulillah, demikian mungkin ya Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dan Alhamdulillah Dr. Sinta ini hadir beberapa sejawat, ada Dr. Dian, spesialis paru, Dr. Niar, spesialis penyakit mata, dan ada Ibunda tercinta, Bu Indri ya, ikut bergabung dan menyimak apa yang telah dipaparkan dari kegiatan kita pada malam hari ini. Ada dokter, siapa ini, Dokter Intan, ada juga, dan beberapa perawat di RSUD, Alhamdulillah banyaklah, tidak bisa sebut satu demi satu, yang jelas semuanya menikmati ya, semuanya mengambil ilmu ya di malam minggu ini. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah tercerahkan dengan satu tema yang cukup menarik, demensia. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah dipaparkan Dr. Sinta, menambah ilmu, menambah pengetahuan kita terkait dengan satu hal yang memang dengannya kita akan menapaki hidup ini, mudah-mudahan akan lebih baik lagi ya, lebih baik lagi. Demikian Dr. Sinta, terima kasih banyak ilmunya ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah ini Dr. Sinta telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Dan buat Bapak dan Ibu sekalian juga terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini ya, menyemarakkan pertemuan di obrolan seputar kesehatan kita, dan tentunya ya terselenggaranya acara ini berkat kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Teriring doa mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, menapaki hidup dengan penuh semangat lagi. Demikian yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa berjumpa lagi untuk 2 pekan ke depan dengan materi yang berbeda, pembicara yang berbeda, insya Allah mudah-mudahan bisa menambahkan ilmu kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila selama penyelenggaraan acara ini kurang berkenan, mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, minta materi.